Di sore hari yang cerah, matahari yang masih menyengat tak membuat Kirana mengeluh karena panasnya. Bahkan saat ini Kirana sangat senang dan mengucap syukur berkali-kali. Karena hari ini, Kirana tengah membantu bapak dan ibunya berkebun. Memetik tomat dan sayuran lainnya di kebun yang terletak persis di samping sawah. Rasanya sudah lama mereka tidak berkebun karena banyak menghabiskan waktu di rumah sakit. Melihat senyum bapak dan ibunya saat ini membuat Kirana ikut bahagia. Segini udah cukup belum bu? Kirana berjalan, mendekat dengan bakul di pelukannya. Asri menoleh, melihat bakul penuh dengan tomat yang dibawa Kirana. Udah itu siniin bakulnya, abis itu kamu bantu bapak ambil cabai. Sesuai perintah ibunya, Kirana berjalan mendekat, meletakkan bakul berisi tomat yang dibawanya dan menukar dengan bakul kosong. Lalu beralih ke arah Haryo yang tengah memetik cabai. Menjelang asar semua hasil panen diangkut menggunakan mobil bak terbuka. Meski hanya beberapa bakul tetapi akan susah jika membawanya dengan menggunakan motor seperti biasanya. Ini yang dijual cuma segini pak. Heran Kirana. Pasalnya jika panen, hasil panen mereka akan penuh. Satu bak, tetapi ini hanya setengah karena memang belum masanya untuk panen. Hanya yang sudah matang saja yang dipetik. Ndak dijual, buat stok sendiri aja. Kalau kebanyakan paling nanti dikasihkan tetangga, ucap bapak selagi nyetir. Kirana duduk di tengah-tengah mereka dalam mobil pick up. Nanti ibu bantuin masak ya mbak, soalnya ada tamu yang bakal datang. Kirana hanya mengangguk saja. Sampai di rumah, Kirana dan ibunya langsung menuju dapur untuk memasak seperti yang ibu katakan tadi. Meletakkan bakul yang dibawa di atas meja makan. Kirana kebagian memotong sayur mayur. Sedangkan ibu mencuci bahan-bahan yang lain. Mbak ambil pesanan ibu ya di rumah Bu Tias. Biar nanti itu ibu yang lanjutin. Kirana mengangguk lalu melangkah pergi. Rumah Bu Tias itu hanya berjarak 3 rumah dari rumahnya, sehingga Kirana tidak membutuhkan kendaraan. Butuh beberapa menit berjalan hingga sampai ke tujuan. Assalamualaikum Bu, Kiran kesini mau ambil pesanan ibu, ucapnya. Beruntungnya pintu tidak ditutup, pun sang tuan rumah berada di ruang tamu dan melihatnya. Waalaikumsalam, oh ya bentar Ran. Bu Tias menjawab lalu kemudian masuk lebih dalam ke rumah, untuk mengambil pesanannya. Sedang ia menunggu di luar. Bu Tias ini adalah pedagang UMKM di daerahnya. Bu Tias membuat sendiri aneka kue tradisional dan kudapan-kudapan lainnya. Tak lama kemudian Bu Tias menghampiri Kirana. Dengan satu plastik besar. Ini Ran, banyak banget gini. Saudaranya pada datang ya. Sembari menerima, Kirana menggeleng karena ia pun tidak tahu kalau yang akan datang saudaranya atau bukan. Nggak tahu, ibu cuma bilang ada tamu. Ini udah dibayar belum bu? Oh alah, udah kemarin sama ibumu. Ya udah Kiran pulang dulu Bu Tias. Assalamualaikum, pamitnya. Waalaikumsalam, makasih ya. Kirana meletakkan plastik tersebut di atas meja. Mengeluarkan apa yang ada di dalamnya. Ternyata banyak sekali aneka kue yang ibunya pesan pada Bu Tias. Dihitung ada 7 jenis makanan di sana, klepon, onde-onde, putu ayu, dan lain-lain. Sudah seperti hajatan saja, membuat Kirana semakin keheranan. Sespesial itukah tamu ibunya? Duh jadi kulakan ini juga bisa bu. Emang tamu dari mana sih? Amerika, kamu banyak tanya deh, sana magriban dulu mandi. Kamu belum mandi kan? Abis itu dandan yang cantik pakai baju yang ibu belikan kemarin. Ndak pakai lama. Setelah semua telah selesai sesuai perintah ibunya. Kemudian Kirana kembali ke arah dapur. Di mana berbagai makanan telah tersaji di meja makan. Asri tidak hanya memasak sendiri tapi juga dibantu oleh 2 asisten rumah tangga. Namun, saat di dapur ia tidak menemukan Asri di sana. Hanya ada Bu Narsi dan Bu Endang yang masih berkutat dengan masakan. Ibu di mana Bu Endang? Bu Endang yang ditanya hendak menjawab. Namun, handel kamar terbuka menampilkan ibunya yang sudah rapi dengan baju gamis warna coklat. Ini ada apa sih Bu? Ndak usah banyak tanya, jangan diem aja dong. Bantuin Bu Endang sama Bu Narsi, gimana sih? Bu Endang emang di rumah ini ada acara apa sih? Kok ibu sampai segininya? Endang, itu gorengannya jangan sampai gosong. Serobot Asri. Loh Mbak Kirana ndak tahu tak? Nanti Mbak itu mau. Kirana mencebikan bibirnya ketika lagi-lagi pertanyaan yang dilayangkan olehnya tak dihiraukan. Pun kemudian gadis itu ikut membantu mengambil masakan yang telah selesai dan meletakkannya di atas meja.
Sungguh ini sudah seperti orang yang punya hajat. Beberapa menit kemudian ketukan pintu terdengar. Asri langsung menyuruh Kirana membukakan pintu. Karena tamu yang telah ditunggu telah datang, sementara Asri memanggil Bapak. Waalaikumsalam, loh Bapak. Kirana berdiri kaku, matanya terbelalak melihat sosok yang dikenalinya tersenyum ramah ke arahnya. Kok bengong Mbak? Diajak masuk dong tamunya, ucap Haryo. Kemudian Kirana menyingkir, memberi ruang untuk mereka masuk. Silakan masuk Pak Wira, ayo nak jangan sungkan. Kemudian pria yang Bapak panggil Pak Wira masuk, diikuti dengan laki-laki remaja dan gadis belia yang menggenggam tangannya. Di ruang tamu, suasana terasa berat namun hangat. Perbincangan antara bapak dan ibunya dengan Wira dan kedua anaknya. Sementara Kirana masih menunduk, meremas ujung kain rok yang ia kenakan. La duduk di tengah-tengah antara Asri dan Haryo. Lalu, Wira menarik napas panjang dan mulai berbicara. Suaranya tenang, penuh ketegasan yang lembut. Sebelumnya, terima kasih karena menyambut kami. Dengan sangat baik. Maksud kedatangan saya ke sini, bukan sebagai guru Kirana, tapi sebagai seorang lelaki yang membawa niat baik, katanya. Saya tahu ini mendadak, mungkin juga mengejutkan bagi Kirana, tapi saya ingin melamar Kirana untuk menjadi pendamping hidup saya, menjadi ibu bagi anak-anak saya. Seakan ada petir yang meledak di dalam dada Kirana. Ia mengangkat wajahnya perlahan, menatap wajah Wira dengan mata yang dipenuhi kebingungan, keterkejutan, dan sesuatu yang belum bisa ia namai. Lah, Wira Tama adalah gurunya di masa putih abu-abu. Dan sekarang tengah duduk tenang dengan menyampaikan perihal yang membuatnya susah untuk berpikir jernih. Ruangan terasa sunyi sejenak. Hanya suara detak jam di dinding yang terdengar, seakan ikut menghitung detik-detik menegangkan ini. Bapak Kirana menghela napas, menatap putrinya dengan penuh makna. Sementara Ibu Kirana menggenggam tangannya pelan. Bagaimana Mbak Kirana, apakah bersedia menjadi istri saya? Kirana linglung, semua ini terlalu tiba-tiba untuknya, hingga ia melihat tatapan berharap dari Asri juga yang seperti menagih janjinya waktu itu. Namun, hanya keheningan yang menjadi jawaban. Hingga gadis belia yang sedari tadi diam bersuara memecah suasana. Kakak mau ndak jadi bundanya Elma. Suasana mendadak lebih cair ketika Bapak Kirana tertawa kecil. Lihat itu, Mbak, sudah ada yang langsung menerima kamu jadi ibu. Dengan perasaan gusar dan campur aduk, ia mengambil napas panjang. Dengan suara yang hampir berbisik, ia memberikan jawaban yang mengubah hidup semua orang.